gimana sih kalau penyandang epilepsi itu menikah itu apakah bisa gitu? Terus apakah dia tadi ya selalu menurun ke anaknya itu chance-nya berapa persen gitu dok? Boleh nggak sih kayak hidup orang-orang kayak normal aja gitu, bisa nggak sih dok? Terus nyambung yang tadi dok, kan kalau kejang berarti kan tiba-tiba gitu ya dok kejadiannya. Jadi sebenarnya kalau penderita epilepsi, penderita kejang itu boleh nggak sih dok kayak bekerja, menyetir, olahraga, boleh nggak sih kayak hidup orang-orang kayak normal aja gitu, bisa nggak sih dok? Boleh, harus, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu dia, jadi apa nih dok syaratnya supaya penyandang epilepsi itu bisa bekerja, bisa olahraga, bisa aktivitas dengan normal? Sama prinsipnya melakukan sesuatu yang aman. Kalau misalnya kayak dia mau olahraga, ya jangan panjat tebing lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba dia nggak sadar, ya kan mencelakakan dia dan orang yang lainnya. Jadi prinsipnya adalah boleh ngapain aja, yang penting tahu bahwa dia aman gitu. Dia aman dan orang lain juga aman. Misalnya seperti nyetir deh, tapi saya mau nyetir gitu kan. Memang di berbagai negara itu sudah ada ketetapan sebenarnya. Kayaknya kalau di Indonesia belum terlalu, tapi kita mengikuti dunia ya. Dunia itu 6 bulan pasiennya bebas serangan dengan obat, harus dengan obat, dan dinyatakan sudah 6 bulan bebas serangan, dia boleh nyetir untuk dirinya sendiri tapi ditemenin. Jadi yang penting kalau kejangnya udah terkontrol selama 6 bulan ya minimal, itu lebih aman untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya dok ya. Oke. Nah saya mau tanya nih sama Mbak Putri, kalau menurut Mbak Putri epilepsi itu bisa disembuhkan nggak sih? Harapannya sih bisa ya. Tapi ya sebagaimana kalau aku punya pandangan, kebetulan aku sendiri skoliosis, dan skoliosis itu bisa sembuh dengan terapi, tapi kayak aku harus berpasrah, harus live with it gitu. Jadi aku percaya nggak semua penyakit harus sembuh juga sih gitu. Jadi kita gimana caranya untuk berdamai aja dengan diri sendiri bahwa kita punya this gift gitu, yang kalau kita sabar ada nilai pahalanya, kalau kita mawas diri juga ada nilai pahalanya juga gitu ya. Keikhlasan kita itu kan juga ada nilainya. Jadi buat aku nggak harus tentang sembuh sih, tapi gimana kita kenal diri sendiri. Bisa dikoreksi sih. Kita konfirmasi ya. Iya, Jadi iya. dokter Astri, jadi sebenarnya epilepsi bisa sembuh nggak sih dok? Kalau bisa sembuh berapa lama pengobatannya? Terus lagi nih banyak yang nanya juga, kalau misalnya kita lupa minum obatnya kan ada berapa lama tuh ya harus rutin? Terus lupa dok, gimana tuh dok? Tapi saya mau ini dulu, mengacungkan jempol dulu. Yaitu itu sesuatu yang live with it itu sebenarnya sesuatu yang bagus banget sih. Embrace aja gitu iya, ya. embrace aja. Karena semua kebagian jatah kok penyakit ya. Betul. Kebetulan yang ini jatahnya epilepsi Iya, gitu. karena Syaraf memang kalau gitu ya. tambah stres itu bisa memicu kejang juga ya dok ya. Setuju. Gitu. Jadi ya memang sampai sekarang epilepsi itu kita bilangnya terkontrol, sama kayak hipertensi, sama kayak penyakit gula, diabetes gitu. Itu kita bilangnya terkontrol. Dia terkontrol harus 3 tahun minimal dengan obat gitu, minimal ya. 3 tahun minimal dengan obat itu dia bebas serangan. Jadi bukannya dari sejak dia awal start minum obat, habis itu 3 tahun serangan ke serangan, habis itu udah selesai, enggak. Jadi yang kita capai itu adalah begitu dia minum obat, kadang-kadang butuh waktu untuk penyesuaian dosis, penyesuaian obat, sampai akhirnya dia benar-benar nggak serangan lagi sama sekali. Nggak serangan lagi sama sekalinya itu kita butuh waktu minimal 3 tahun. Gitu, 3 tahun dengan minum obat. Nanti habis itu kita akan evaluasi lagi, terutama untuk rekam otaknya tadi, EEG. Nah, gimana kalau akhirnya pasiennya lupa minum obat? Obat epilepsi itu ada yang diminum 1 kali, 2 kali, sama 3 kali kan. Pastinya yang 2 kali, 3 kali. Kita juga ada penelitiannya tuh, semakin banyak obat yang diminum semakin akan sering lupa ya. Potensi lupa dan jadi nggak patuh pasiennya minum obatnya kan. Tapi terkadang dokter nggak punya pilihan lain. Memang ada pasien yang syukur-syukur cocok dengan obat yang 1 kali sehari, tapi ada juga yang cocoknya dengan obat yang 2-3 kali sehari. Nah kalau misalnya pasiennya lupa, misalnya dia skip yang siang gitu, harus pagi, siang, malam gitu, skip yang siang, begitu dia inget dia harus langsung minum obatnya. Gitu.
gitu begitu ya. Misalnya harusnya dia biasanya kalau 3 kali sehari itu kita per 8 jam minumnya kan. Misalnya dia baru ingat harusnya dia minum jam 2 siang, kemudian dia baru ingat jam 5 sore gitu. Jadi jam 5 harusnya biasanya kalau dia jam 2 mungkin jam 8 atau jam 9 dia harusnya minum obat. Nah, yang malam, nah itu dia harus jarakin sekitar 4 jam. Karena yang kita khawatirkan efek sampingnya kan. Setelah itu besoknya balik lagi ke jadwal biasa. Hanya pada saat dia skip itu aja. Nah, nih Mbak Putri, saya mau tanya nih. Kalau menurut Mbak Putri itu epilepsi itu penyakit keturunan bukan sih? Gitu. Bisa nular nggak sih? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kayaknya kalau nular sih enggak sih. Maksudnya ya somehow nggak make sense aja sih kalau nular gitu ya, nggak pernah denger juga, jadi mungkin ya enggak sih, kayaknya semoga bener ya. Bener. Oke. Pengetahuannya bagus. Tapi kalau misalnya keturunan, seringkali karena fenomena yang aku tangkap itu keluarga juga shock, keluarga juga kadang nggak tahu, berarti nggak keturunan langsung gitu. Jadi ya keluarganya juga kayak ini, misalnya saudara yang ini ya yang pertama dan salah satu, jadi kayak mungkin menurun tapi kayaknya jarang sih, maksudnya aku taunya enggak kayak gimana tuh. Bintang tamunya pintar ya. Iya. Jadi menunggu jawabannya nih bener atau enggak. Iya, bener kok. Jadi kalau epilepsi itu tidak menular. Itu benar banget. Kemudian kalau untuk yang diturunkan, tadi ada memang yang diturunkan, tapi biasanya justru tipe epilepsi yang lebih ringan. Itu biasanya justru terjadi pada anak-anak, pada saat dia anak-anak, kemudian pada saat dia dewasa udah sembuh, benar-benar yang nggak usah minum obat lagi. Kecuali kalau pada ada satu atau dua tipe yang diturunkan, dia mudah sekali untuk diobati, tapi dia tetap harus minum obat seumur hidup, itu juga ada. Jadi epilepsi lebih banyak nggak diturunkan ya dok ya? Lebih banyak tidak diturunkan, dan kalau misalnya yang dari kecil itu juga ada juga yang akibat misalnya pada saat hamil ibunya sakit, terus paparan apalah segala macem yang bikin dia tadi perubahan genetik, terus jadi anaknya kemudian lahir dengan kejang atau epilepsi dan kelainan di otaknya biasanya, itu ada juga. Jadi genetik itu tidak mesti diturunkan, genetik itu bisa juga faktor lain yang langsung terjadi pada orang itu. Kalau lo autis banget sih gitu, atau nggak karena dia suka sendirian, atau nggak lo ansos gitu kan sebenarnya kayak gitu. Nah kita juga sering kalau ada orang yang hyperaktif gitu ya, kayak kenapa lo ayan gitu. Like for some people mungkin dia nggak ngomong, tapi misalnya dia punya bawaan itu kayak it's not funny gitu loh, dan itu nggak menyamankan, itu jadi kayak itu jadi kayak momok in society. Tapi jadi kayak mungkin kita lebih aware untuk nggak usah ngomong itu, aman ya, kita buang jauh-jauh aja tuh dari our vocabulary, dari jokes kita, supaya kalau misalnya ternyata seseorang yang kita nggak tahu ada dan memang dia punya bawaan itu, jadi juga bisa nyaman menjalani hidup gitu. Betul, jadi nggak boleh banget tuh ya ngucilin kayak gitu ngebully gitu ya. Satu lagi nih dok, pertanyaan nih yang mungkin banyak yang ditanya sama penyandang epilepsi ya, gimana sih kalau penyandang epilepsi itu menikah, itu apakah bisa gitu, terus apakah dia tadi ya selalu menurun ke anaknya, itu chance-nya berapa persen gitu dok? Menikah sangat bisa. Dari balik lagi tadi dari penelitian saya, kemudian saya penelitian macam-macam gitu, itu 80% pasien epilepsi itu menikah. Jadi jangan merasa tidak laku karena epilepsinya banyak yang itu, dan bisa hamil, melahirkan bisa dengan hamil. normal. Bayangin dari penelitian saya itu sekitar gitu juga 80% itu punya anak keturunan, bahkan ada sampai 5. Tuh. Saya langsung wow, banyak sekali. Dari yang pikirnya ntar saya gimana nggak bisa ini segala macam gitu-gitu, ada yang sampai 5 loh gitu. Terus keturunannya gimana dok? Baik-baik aja. Tuh, baik-baik aja, jadi Baik-baik aja. Dari dari semua pasien yang menikah dan akhirnya punya anak, itu memang ada yang kejang demam. Tapi kan kejang demam bisa terjadi pada siapa aja gitu. Kemudian pada saat hamil juga harus tetap minum obat ya. Jadi pada saat hamil itu jangan lepas obat epilepsinya, karena kalau kejang lebih bahaya untuk dianya juga dan bayinya dibandingkan
si obatnya itu. Jadi harus tetap itu, dan daripada saya itu nggak ada akhirnya pasiennya anaknya cacat atau segala macam, nggak ada. Bahkan delay development nggak ada, kemudian tumbuh kembangnya bagus. Gitu. Jadi tetap bisa ya di tetap neuroners bisa semua ya. Jadi menikah, punya anak, dan tetap minum obat. Tapi harus dicek khusus nggak sih dok anak-anaknya, maksudnya di screening gitu? Tergantung tipe epilepsinya. Kan kita bisa tahu si orang tuanya itu tipe yang mana dulu. Apakah dia tipe yang menurunkan atau dia yang tidak tipe menurunkan. Kalau dia bukan tipe yang menurunkan, nggak perlu. Nggak ada hubungannya soalnya. Iya, nggak gitu. berpotensi juga. Kalau misalnya suaminya tidak epilepsi, maka kemungkinannya itu 50%. Sebenarnya 50%. Tapi kalau dua-duanya epilepsi ya itu jadi 100%. 25-50% lah kalau salah satu. Tapi kalau misalnya dua-duanya ya kemungkinannya besar sekali untuk menjadi epilepsi. Tapi balik lagi, epilepsi yang diturunkan itu justru biasanya lebih ringan dibandingkan yang didapat. Kalau menurut Mbak Putri apa sih jadi dari tadi itu, dari awal sampai akhir ini nih, itu yang paling Banyak nih PR-nya. penting yang paling penting, poin yang paling penting yang bisa didapat dari podcast kali ini itu apa tuh kalau menurut Mbak Putri? Apa ya mungkin tadi aku concern banget sih, karena menurut aku mereka yang menjadi penderita ya, atau mereka yang dikasih ujian ini itu memang harusnya menjadi center utama yang harus kita dengarkan gitu. Apa yang mereka butuhkan tuh sebenarnya harusnya datang dari mereka, menurut aku kayak gitu. Kayak gue butuh comforting, nah itu kayak support systemnya harus tahu kayak oke, gue tahu gue punya penyakit ini, let's say gitu, dan gue akan lebih nyaman kalau nanti ternyata kamu dan lo lihat gitu, lo gini, which is kan preferensi orang tuh beda-beda. Gue suka duduk dulu, gue suka jangan diajak ngomong misalnya, atau enggak gue suka nyanyiin gue deh biar gue ini, atau lagu favoritnya, atau kayak gue suka di tempat remang-remang dulu, atau enggak gue nggak mau ada laki-laki misalnya, mungkin dia pakai hijab, jadi kayak tolong kayak mereka di jangan ada satu ruangan kayak gitu. Terus tolong telepon nyokap gue nih misalnya, orang yang paling dia sayang, jadi yang kayak comforting dia tuh, oke, gue lagi habis shake, maksudnya dia juga shocking banget, terus kayak dia butuh comforting, mungkin dia orang tuanya jauh dan lain-lain gitu sih. Jadi lebih kayak menurut aku berarti sebenarnya it matters masalah kembali ke masing-masing aja sih. Jadi kita kalau emang ternyata punya temen yang seperti itu gitu, kita kan bukan dokter, jadi kayak biarin aja dokter punya caranya sendiri. Mungkin kita sebagai teman-teman, sebagai support system, kita sebagai masyarakat gitu, kalau emang kita tahu ada teman atau saudara kita yang seperti itu, kita lebih ke ngajak dia ngobrol, menerima dia seutuhnya, terus kayak ya pokoknya lo next time lo mau olahraga apa, pokoknya harus ditemenin, ada gue gitu. Lebih kayak gitu sih, karena itu kan berarti elemen yang dia sangat butuhkan untuk menyeimbangkan hidupnya gitu. Jadi buat aku kayak lebih banyak mendengar pada saat dia sadar, untuk menyamankan dia pada saat dia lagi out of control gitu, pasti dia nggak sadar gitu sih. Oke, jadi lebih masalah accepting mungkin ya, Ya. akan kejadian kalau misalnya lagi kejang gitu ya, terus lebih ke comforting dari penyandang epilepsinya. Jadi ya neuroners, epilepsi itu emang kejadiannya mendadak gitu ya, tapi bisa kok dikontrol, ditangani asal rutin minum obat. Jadi tetap penyandang epilepsi itu bisa hidup normal, bisa kerja, bisa olahraga, bisa aktivitas normal, bisa menikah, bisa punya anak, nah gitu. Nah yang penting lagi juga kalau misalnya ada seseorang gitu ya, kalian nemuin orang itu kejang, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah mengamankan ya lingkungan sekitar, diamankan lingkungan sekitarnya, terus penderitanya dimiringin gitu ya supaya tidak tersedak. Jangan sampai malah masukin benda-benda ke dalam mulut karena bahaya tersedak, bahkan tersumbat jalan nafasnya seperti itu. Nah terus lagi setelah penderita sadar itu harus diberikan rasa nyaman gitu, jangan malah kita kayak panik gitu ya dok ya tadi ya. Oke. Nah dalam rangka Purple Day kali ini, podcast kali ini ya, terima kasih sekali nih atas kehadirannya narasumber kita Dr. Astri Budikayanti dan juga Mbak Aditya Putri. Dan untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel kita Perdos di Ina. Sampai jumpa.